Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kami yang berjudul Pentingnya Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama. Sebelum memulai video, perkenalkan saya Yuniar Triwidyastuti beserta rekan saya Tri Wulandari. Ini yang bisa menjembatani semua persoalan-persoalan perbedaan, bisa dijembatani sehingga bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ada hal yang kita sepakati, di situ kita semua mesti satu. Kalau beda, itu yang kita berikan solusi. Tapi indahnya Quran, sekalipun beda, ada cara untuk memberikan solusi terbaiknya. Saya tidak pernah temukan dalam Al-Quran kalau beda dengan dia, marahi dia. Itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan termasuk dengan non-muslim, indah dalam Islam itu. Indah. Anda bahkan dilarang untuk memperkenalkan Islam kepada orang lain dengan cara paksaan. Dilarang. Turun Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Gak boleh paksa orang untuk bisa kemudian mengenal atau bahkan masuk ke dalam ad-din Islam. Baik cara halus atau kasar. Setelah pengajian ini Anda datang ke daerah pengungsian misalnya, sedang tertimpa bencana, tiba-tiba Anda bawa Indomie, bawa Supermie. Anda paksakan ke situ, orang sedang kelaparan, Pak, Indomie Pak. Maaf, masuk Islam dulu kami kasih Indomie. Tapi kan Indomie Pak kami butuhkan. Tidak, ini Indominya Indomie Islam. Seterusnya, tidak boleh. Dosa Anda. Apalagi dengan cara yang kasar. Hati-hati. Anda jadi dokter, tiba-tiba masuk ke daerah bencana, terus Anda berikan obat, obatnya naikin dosisnya sampai ada ketergantungan. Begitu dia minta bagi Anda di obat, Anda katakan masuk Islam dulu baru saya berikan obat. Dosa Anda. Dosa. La ikraha fid din. Kita tidak pernah mengenal cara-cara seperti itu. Apalagi Anda yang menggunakan. Pertama-tama, apa sih itu kerukunan antar umat beragama? Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi antar individu beragama yang berlandaskan sikap terbuka, pemahaman saling menghargai, serta penghargaan dalam menjalankan prinsip agama dan kerjasama dalam kehidupan sosial. Keselarasan di antara pengikut agama dipengaruhi oleh bermacam faktor, seperti pendidikan, peran pemerintah, dan kearifan lokal. Pola pandangan seseorang terhadap realitas di sekitarnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga non-formal. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah keberagaman agama, karena pemerintah dan agama tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, kearifan lokal yang diperoleh dari pengalaman kolektif kelompok masyarakat dapat berperan besar dalam mendorong keselarasan di antara pengikut agama. Alasan mengapa antar umat beragama harus saling toleransi dan menjaga kerukunan. Kerukunan antar umat beragama adalah elemen utama dari persatuan dan kesatuan negara. Apabila warganya tidak harmonis, pemerintah akan kesulitan dalam pengembangan masyarakat. Selain itu, ada alasan lain mengapa kerukunan antar umat beragama harus terjaga. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari terjadinya perpecahan. Kebersamaan dengan mengabadikan sikap toleransi merupakan solusi untuk mencegah perpecahan dalam menjalankan keyakinan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Yang kedua, memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Perbedaan keyakinan agama menjadi salah satu faktor utama yang memicu timbulnya konflik antar manusia. Merajut hubungan harmonis antara para penganut agama hanya dapat terwujud apabila masing-masing pihak menghargai satu sama lain. Membangun sikap toleransi beragama, yaitu mengizinkan setiap penganut agama untuk melaksanakan ajaran dan ritual keagamaannya secara bebas dan tanpa paksaan. Oleh sebab itu, sebaiknya kita memanfaatkan toleransi beragama sebagai kekuatan untuk mempererat tali persaudaraan dan menerima adanya perbedaan. Dengan ini, perdamaian, ketentraman, dan kesejahteraan dapat terwujud. Kerukunan umat beragama dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat sebuah pasal yang membahas tentang kebebasan beragama serta saling menghormati antar umat beragama. Berikut adalah isi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat kedua tersebut disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beragama dan beribadah. Ini berarti bahwa negara akan melindungi, menjamin, memperkuat, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dipegang. Tugas pemerintah adalah memberikan bimbingan dan pembinaan pada seluruh agama di Indonesia tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan beragama bagi masyarakat serta memelihara kerukunan antar umat. Penerapan kerukunan antar umat ada 3, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan individu masing-masing, memiliki sikap menghormati dan toleransi terhadap keyakinan dan kebudayaan orang lain, menyediakan fasilitas ibadah untuk seluruh agama. Contoh kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kerukunan beragam lewat Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pusat Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi A. Perumusan kebijakan rencana operasional di bidang kerukunan umat beragama. B. Koordinasi pelaksanaan program di bidang kerukunan umat beragama. C. Menyusun norma standar prosedur dan kriteria di bidang kerukunan umat beragama. D. Mengembangkan komunikasi terhadap aliran kepercayaan. E. Koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan masalah kerukunan umat beragama. F. Pemberian bimbingan teknisi dan evaluasi di bidang kerukunan umat beragama. Dan G. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.